Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Novi Angelina. Di mata kuliah hukum pidana ini kita akan membahas mengenai subjek hukum pidana. Jadi untuk memahami siapa sebenarnya yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, terus kemudian siapa yang diatur dalam hukum pidana itu kita perlu tahu nih subjek hukumnya. Nah, dalam hukum pidana langsung kita mulai saja. Eh, Sebagaimana kita ketahui ya mengenai hukum pidana itu sendiri kan merupakan suatu hal, suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena memang melanggar nilai, moral, sosial, ketertiban umum. Dan di dalam peraturan itu ada yang namanya sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atau siapapun yang melakukan tindak pidana itu. Tujuannya adalah hukum pidana ini untuk melindungi kepentingan masyarakat, individu, dan juga negara. Tidak hanya mengatur mengenai orang perorangan saja, tapi juga melindungi kepentingan warga negaranya atau masyarakat yang hidup dalam suatu negara. Nah, seiring perkembangan waktu tentu saja karena ada pergeseran dinamika masyarakat, kejahatan itu juga terus berkembang dan terus mengalami perubahan gitu ya, mengikuti juga dinamika sosial yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya kejahatan cyber, terus kemudian kejahatan lintas negara, money laundering dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini perlu kita ketahui siapa yang bisa dikenakan sanksi pidana itu sendiri. Terus kemudian siapa saja yang diatur dalam hukum pidana itu. Nah, untuk mengetahui itu, maka kita harus belajar mengenai subjek hukumnya. Subjek hukum itu apa sih? Subjek hukum ini kalau dalam hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu naturally person dan juga rem person atau orang per orang dan juga badan hukum. Nah, biasanya mungkin kita ketahui saja yang dapat dikenakan sanksi pidana itu ya orang yang melakukan tindak pidana begitu ya. Tapi ternyata ada badan hukum loh yang juga menjadi subjek hukum pidana atau rem person. Untuk membedakan itu, kita perlu belajar dulu apa sih yang disebut sebagai naturally person atau orang. Nah, kalau kita melihat begitu ya, apa sih yang disebut sebagai orang, terus kemudian bagaimana orang itu dapat bertanggung jawab, terus kemudian bagaimana ketentuan pidana atau yang kita sebut sebagai kitab undang-undang hukum pidana ini mengatur mengenai orang per orang. Nah, kalau melihat eh, memori penjelasan rancangan KUHP memang suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh manusia saja. Jadi kitab ini tidak mengatur mengenai hewan, tidak mengatur mengenai tumbuhan, gitu. Dia hanya mengatur mengenai perilaku manusia atau tindakan manusia atau orang. Nah, barang siapa yang melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh kitab tersebut, kitab undang-undang hukum pidana, maka dia dikategorikan melakukan tindak pidana. Nah, cara perumusan delik dalam tiap-tiap tindak pidana ini dimulai dengan kata hijde, yang artinya hijde itu adalah barang siapa. Nah, kata-kata barang siapa inilah yang kemudian diartikan sebagai orang perorangan atau naturally person. Karena kemudian dia menggunakan frasa barang siapa, maka barang siapa itu adalah orang, manusia yang melakukan tindakan atau yang melakukan perbuatan. Terus jenis-jenis tindak pidana khusus yang disebutkan dalam KUHP ayat 10 itu memang hanya dapat dikenakan kepada orang. Nah, kalau badan hukum ya memang tidak ada prosedur khusus dalam ketentuan hukum acara pidana untuk menangani badan hukum yang melakukan tindak pidana. Tapi secara implisit pasal 59 KUHP itu punya arti bahwa kalau misalnya nih badan hukum atau representasi melakukan perbuatan pidana
atau melakukan tindak pidana begitu, maka dia juga dapat dipertanggungjawabkan. Siapa kemudian yang dapat mempertanggungjawabkan ini? Ya pengurusnya, orangnya, manusianya, begitu kan? Ini kita ngomongin soal KUHP yang masih existing sekarang ini ya, yaitu Wetboek van Strafrecht yang sekarang masih kita gunakan di KUHP nasional kita ini. Kita akan melihat nanti perbedaan paradigma pergeseran ini dari natural person ke right person. Nah, kalau badan hukum atau right person kemudian pada perkembangannya ternyata tindak kejahatan ini nggak cuma dilakukan oleh manusia saja loh, nggak cuma dilakukan oleh orang perorangan saja, tapi juga dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Misalnya perseroan terbatas, CV dan lain sebagainya, yayasan gitu kan. Tapi kan secara subjek badan hukum ini adalah mati begitu ya. Tentu saja yang bertanggung jawab atau yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan itu ya manusianya. Tapi dia membawa nama badan hukum atau membawa nama korporasi atau dia bertindak sebagai perwakilan atau bertindak atas nama korporasi atau badan hukum. Gitu. Misalnya contohnya di sini, melakukan aktivitas yang tidak jujur atau bahkan dia melakukan kejahatan ini. Misalnya pemalsuan produk, kejahatan asuransi, pemalsuan pajak, iklan yang menyesatkan, terus kemudian penyelundupan, perusakan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kejahatan semacam inilah itu kejahatan yang merugikan, nggak cuma bagi orang lain saja, tapi juga bagi negara. Sehingga penting dan perlu sekali orang atau subjek harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ini. Tidak hanya sebatas pengurusnya saja, tidak hanya sebatas manusianya saja, tapi sebagai korporasi atau sebagai badan hukum, dia harus terkena dampaknya atau harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Karena begini, misalnya suatu perusahaan begitu ya, kalau kita melihat dia melakukan tindak pidana penggelapan dana atau pencucian uang. Nah, kalau melihat pertanggungjawabannya hanya kepada natural person atau orang perorangan, maka yang dicaplok dalam hukum atau yang terjerat hukum itu kan ya pengurusnya atau yang melakukannya saja kan. Tapi misalnya kalau pengurusnya kemudian dibawa ke ranah hukum, kemudian dia dipidana penjara misalnya, perusahaannya kan masih bisa berjalan dan masih bisa existing sampai sekarang. Dia tidak terkena dampak apapun, dia tidak mengalami kerugian apapun, dia tidak terkena imbas apapun, padahal kejahatan yang dilakukan oleh pengurus tadi atas nama perusahaan tersebut. Atau dia sebagai pengurus, dia bertindak atau dia melakukan perbuatan itu mewakili korporasi tersebut atau mewakili badan hukum tersebut. Nah, inilah kemudian yang menjadi suatu problem baru begitu, atau menjadi suatu catatan kritis bahwa kita tidak boleh hanya melihat pertanggungjawaban itu hanya kepada orang perorangan saja, tapi juga kita harus menagih atau kita harus memberikan tanggung jawab yang sama kepada korporasi atau kepada badan hukum tersebut. Makanya badan hukum atau korporasi itu perlu dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana. Nah, badan hukum atau korporasi secara definisi memang salah satu subjek hukum yang punya hak dan kewajiban layaknya individu atau layaknya natural person begitu ya, perorangan. Dia ini sebagai suatu entitas yang diakui secara hukum bahwa dia sebagai organisasi yang diciptakan berdasarkan hukum, punya kekayaan yang terpisah dari kekayaan dirinya, serta dapat bertindak dalam kapasitas hukum sendiri melalui perwakilan. Misalnya CV, PT, ini kan ada direkturnya, ada warik.
wakil direktur, ada sekretaris dan lain sebagainya. Ada struktur yang jelas gitu. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri badan hukum atau korporasi ini? Apakah semua perusahaan itu bisa disebut sebagai korporasi gitu? Yang pertama, dia punya legalitas hukum. Dia didirikan berdasarkan akta resmi yang disahkan oleh otoritas yang berwenang. Terus usahanya ini terus berlanjut. Ada eksistensi meskipun pendiri atau anggotanya berubah. Nah, dalam perusahaan-perusahaan itu kan misalnya ada yang mengundurkan diri sebagai direktur gitu kan. Ada yang keluar dari akta pendiriannya ini. Tapi kan perusahaannya ini tetap beroperasi gitu kan. Atau dia tetap eksis walaupun memang foundernya meninggalkan perusahaan, walaupun direkturnya meninggalkan perusahaan, dia tetap berjalan. Itu yang disebut sebagai keberlanjutan usaha. Terus punya hak dan kewajiban tersendiri, terpisah dari pendiri atau pengurusnya. Dan dapat melakukan perjanjian sebagaimana subjek hukum naturally person. Dia sah di mata hukum karena memang badan hukum ini bisa atau dianggap juga sebagai suatu subjek hukum yang sah. Nah, selain daripada itu, dia memiliki tanggung jawab hukum yang mana tanggung jawabnya berupa kewajiban untuk apa ya, untuk bukan hanya kekayaan pribadi pendiri atau pengurus, melakukan pelaporan pajak, terus kemudian pembayaran, terus dokumen-dokumen tertentu, pengurusan izin dan lain sebagainya. Dia ada tanggung jawab yang memang harus diselesaikan secara administratif maupun secara hukum. Nah, misalnya dia tidak melakukan administratif tertib gitu, atau pelanggaran administratif, maka dia dapat dikenakan sanksi administratif. Begitu juga apabila dia melakukan one prestasi dalam perjanjian, dia bisa dikenakan sanksi perdata. Begitu pula dia melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana, maka dia dapat dibebankan sanksi hukum pidana. Jadi sama seperti manusia badan hukum ini. Nah, kemudian ini untuk melihat begitu ya, ada pergeseran atau ada perubahan yang cukup signifikan antara KUHP lama WVS Wetboek van Strafrecht dengan KUHP baru tahun 2023 ini, walaupun memang belum diterapkan kan, masih 2026, tapi dia lebih progresif daripada WVS. Kenapa? Karena dia mengakui secara eksplisit bahwa badan hukum atau person ini sebagai subjek hukum secara eksplisit disebutkan dalam pasal 45 sampai dengan pasal 50 paragraf 3 kalau tidak salah. Ini. Nah, yang semula dalam KUHP lama, badan hukum atau person ini dia tidak bertanggung jawab secara langsung, tapi diwakili pengurusnya atau melalui pengurusnya. Namun di dalam KUHP baru, dia dapat bertanggung jawab langsung untuk korporasi dan pengurusnya. Dendanya juga cukup luas, tidak hanya berupa denda material gitu ya, denda uang, tapi juga berupa pembubaran atau pembekuan perusahaan dan lain sebagainya. Pokoknya dampaknya ini akan berimbas langsung kepada korporasi tersebut, tidak hanya kepada pengurusnya atau orang yang bekerja di korporasi tersebut, tapi korporasinya sendiri yang dijadikan suatu wadah atau nama dalam proses tindak pidana tersebut, dia juga dibebankan tanggung jawab baik berupa denda dan lain sebagainya, pembubaran, pembekuan, audit dan lain sebagainya. Ini lebih objektif, lebih jelas dan lebih progresif dalam pertanggungjawaban badan hukumnya di KUHP baru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini,
dia cukup berbeda sekali dengan WVS kita karena WVS itu dia tidak mengatur secara eksplisit gitu ya mengenai subjek hukum korporasi, pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Nah ini dulu di dalam WVS sampai sekarang ini mungkin pidana pertanggungjawabannya itu mungkin hanya berupa denda, membayar denda gitu kan. Yang bertanggung jawab secara real masuk ke ranah hukum itu pengurusnya atau manusianya, kemudian perusahaannya tetap dikenakan denda. Nah, tapi kemudian dalam KUHP yang baru ini bisa dibekukan, bisa ditutup, bisa diminta ganti kerugian, kemudian dialihkan ke pemilikannya dan lain sebagainya. Jadi dia tidak hanya melihat manusia pekerjanya sebagai seorang yang mempertanggungjawabkan, tapi juga perusahaannya itu dikenakan tanggung jawab yang sama karena dia juga melakukan tindak pidana atau atas namanya kemudian perbuatan pidana tersebut dilakukan. Ini kita bandingkan lebih detail lagi dalam KUHP lama gitu ya. KUHP lama ini kan memang warisan kolonial Belanda gitu, yang mana memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Tapi tanggung jawab pidana korporasi itu tetap diakui melalui apa yang disebut sebagai prinsip tanggung jawab tidak langsung korporasi, bahwa dia tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana secara langsung, tapi dapat dialamatkan kepada individu yang bertindak atas nama korporasi atau sebagai pengurus atau karyawan yang bekerja di dalamnya. Gitu. Jadi pengakuan melalui undang-undang khusus karena memang ada keterbatasan dalam KUHP lama, dia mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana itu kemudian diatur dalam undang-undang sektoral seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian undang-undang lingkungan hidup, kemudian undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi tiga undang-undang ini dia mengatur secara spesifik mengenai pelanggaran pidana yang berhubungan dengan right person atau berhubungan dengan badan hukum. Apabila badan hukumnya melakukan korupsi atau dia ikut serta dalam proses money laundering atau pencucian uang, atau dia juga melanggar lingkungan hidup gitu kan, seperti perusahaan korupsi perusahaan timah gitu, itu kan korporasinya juga ikut serta. Nah ini diatur secara spesifik dalam undang-undang. Dalam KUHP lama, karena memang dia hanya mengatur subjek hukum perorangan, konsep korporasi ini kemudian sebagai subjek hukum dalam hukum pidana telah diakui dalam beberapa ketentuan khusus seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ada pasal 46 dan pasal 47 di KUHP baru telah secara eksplisit mengatur itu. Tapi sebelum ini berlaku, pasal yang menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung maupun melalui pengurusnya itu ada dalam Undang-Undang 31 Nomor 1999 tentang tindak pidana korupsi, kemudian Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kemudian ada di Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi perbuatan-perbuatan ini dalam undang-undang spesifik ini kita menggunakan asas lex specialis gitu ya. Dia lebih secara jelas, lebih secara spesifik dan eksplisit mengatur mengenai korporasi yang ikut serta atau melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan right person itu tadi. Jadi karena KUHP lama tidak bisa menjangkau pertanggungjawabannya, dia menggunakan undang-undang ini. Undang-undang korupsi apabila dia melakukan korupsi, undang-undang pencucian uang atau TPPU apabila dia melakukan money laundering, undang-undang perlindungan atau pengelolaan lingkungan apabila dia melanggar kerusakan-kerusakan lingkungan atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, masalahnya adalah bagaimana apabila dia tidak melakukan korupsi,
tidak melakukan money laundering dan juga tidak melakukan kerusakan lingkungan, tapi melakukan perbuatan pidana lain yang dia tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang gitu kan. Nah, ini agak yang PR karena pertanggungjawaban korporasinya lagi-lagi hanya dibebankan kepada pengurusnya saja. Gitu. Karena tidak ada undang-undang secara spesifik yang memberikan pertanggungjawaban kepada right personnya. Nah, kita lihat ini di KUHP baru begitu ya. Dalam KUHP baru, sebenarnya mulai pasal 45 itu sudah mengatur mengenai korporasi juga, tapi lebih detailnya dia diatur dalam pasal 46 sampai pasal 50. Bahwa korporasi itu sebagai suatu subjek hukum pidana, dia diakui secara langsung sebagai subjek hukum pidana. Kenapa? Karena tindak pidana itu dapat dilakukan oleh korporasi jika yang pertama dilakukan atas nama korporasi, kemudian untuk kepentingan korporasi, jadi ada benefit yang dirasakan oleh korporasi, atau ada profit begitu ya, yang diambil oleh korporasi atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Dan yang ketiga, melibatkan pengurus atau pihak lain yang mewakili, ini perlu digarisbawahi dan perlu dibold, mewakili korporasi. Jadi dia bertindak atas nama korporasi, ada kepentingan, ada manfaat, ada benefit untuk korporasi, dan dia mewakili korporasi. Si pengurus tadi mewakili korporasi gitu. Jadi semuanya yang dilakukan segala upaya ini untuk korporasi itu. Sehingga dia sebagai suatu badan hukum yang sangat penting gitu ya, perlu pertanggungjawaban di sana, tidak cukup hanya denda saja. Dia harus diberikan efek jerah atau harus diberikan peringatan berupa sanksi pidana yang cukup memberikan pelajaran gitu kepada siapapun korporasi yang melakukan tindak pidana. Sehingga dia tidak serta-merta semena-mena bisa membayar denda dengan mudah. Karena tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada representatif. Nah, kemudian ada pertanggungjawaban ganda, yakni misalnya pengurus atau pengambil keputusan dalam korporasi itu dapat dimintai tanggung jawab bersama-sama dengan korporasi tergantung tingkat keterlibatannya. Jadi dia lihat nih bagaimana tindakannya tadi. Terus ada prinsip kesalahan atau fault. Korporasi bertanggung jawab jika tindak pidana dilakukan karena kebijakan, karena kelalaian, atau instruksi dari pengurus. Ini, kebijakan, kelalaian, atau instruksi dari pengurus. Nah, ini pasal-pasalnya. Pasal 6 ayat 1 bahwa memang korporasi menjadi subjek hukum pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu begitu. Pasal 46 ayat 2-nya dibebankan tanggung jawab pada korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas nama korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain. Jadi nggak cuma kerja doang, tapi ada hubungan lain yang mewakili atau dia bertindak atas korporasi, misalnya gratifikasi begitu ya. Dia pengen proyek kerjanya ini berjalan lancar sehingga dia memberikan gratifikasi kepada pejabat gitu. Gratifikasi yang diberikan itu yang memberikan adalah karyawannya, tapi atas nama korporasinya. Jadi kan tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan ini atas nama korporasi untuk memperlancar usahanya, proyeknya agar mendapat. Jadi tadi saya ulangi lagi bahwa dia bertindak itu atas nama korporasinya yang dilakukan gratifikasi tadi. Dia memberikan gratifikasi kepada pejabat dengan harapan bahwa proyeknya akan mendapatkan izin lebih lancar begitu kan. Nah, si karyawan atau si pekerja ini dia kan bertindak atas nama korporasi memberikan gratifikasi tadi. Dengan tujuan apa? Tujuan memberikan manfaat kepada perusahaan agar dia mendapatkan izin proyeknya berjalan lancar gitu kan.
Makanya dia harus bertanggung jawab secara korporasi. Karena si pekerja ini dia eh, bertindak atas nama korporasi, menguntungkan korporasi, dan mewakili korporasi. Gitu. Tidak hanya kepada dia, pengurus korporasi saja, yang terbukti melakukan peran atau melakukan kelalaian tindak pidana, tapi juga si korporasi atau si represent atau badan hukumnya ini juga dikenai tanggung jawab. Gitu. Ini detail pasalnya ada di sini. Kawan-kawan bisa lihat ya. Mulai dari pasal 45 ini di paragraf 3 jelas sekali dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya, di KUHP. Ada paragraf 3 yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban korporasi. Ada paragraf khusus nih mengenai pertanggungjawaban korporasi mulai dari 45 sampai 50. Korporasi merupakan subjek tindak pidana. Terus kemudian korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup badan hukum yang bentuknya itu bisa berupa PT, bisa yayasan, koperasi, BUMN sekalipun, badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu. Atau juga perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang bentuknya firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas ini dalam KUHP 2023 ini. Pertanggungjawaban korporasi, jenis korporasinya, macam-macam korporasinya, dan dia merupakan subjek tindak pidana. Jadi nggak bisa ngelak lagi nih korporasi maupun badan hukum kalau misalnya dia bukan merupakan subjek tindak pidana. Nah, lebih detail lagi di pasal 46 bahwa tindak pidana oleh korporasi itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dia bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah, selain ketentuan yang dimaksud dalam pasal 46, tindak pidana korporasi ini dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi tetapi dapat mengendalikan korporasi. Biasanya kan ini kan di pasal 46 ini agak-agak rancu ya, bagaimana dia bertindak dalam struktur organisasi, terus kemudian karena dia bawahan tapi ada di struktur organisasi tapi dia menjalankan perintah ini orang-orang yang di luar korporasi itu, makanya juga dia harus menjangkau di luar itu. Ini cukup cukup luas cakupannya, cukup advance gitu ya, untuk dapat memberikan pertanggungjawaban korporasi ini. Nah, terus tindak pidana korporasi sebagaimana yang dimaksud pasal 6 dan 47 termasuk juga dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi. Dia menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Terus kemudian diterima sebagai kebijakan korporasi. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dan korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ini. Dan juga ternyata tidak hanya naturally person saja yang memiliki alasan pembenar dan juga alasan pemaaf, tapi juga reperson ini dapat mengajukan yang dilakukan oleh pengurus yang punya kedudukan fungsional
memberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi dapat juga diajukan oleh korporasi sepanjang alasan pembenar atau pemaaf tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan oleh korporasi. Gitu. Nah, inilah perbandingannya. Kalau di KUHP lama, sanksi pidana untuk korporasi itu hanya pidana denda saja. Yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan korporasi. Nah, seringkali di sini nih, kemampuan korporasi dalam memberikan denda itu sengaja dimanipulasi gitu ya, karena seakan-akan korporasi itu tidak sanggup membayar denda yang cukup banyak. Pidana tambahannya pembekuan kegiatan usaha, izin, pencabutan izin, perampasan aset, pembubaran korporasi. Nah, ini cukup pidana tambahannya ini cukup progresif gitu ya dalam KUHP baru. Karena dia tidak hanya berpedoman kepada denda saja, tapi dia juga bisa memberikan pidana tambahan, misalnya pembekuan, pencabutan izin, perampasan aset gitu. Misalnya dia nggak bisa bayar denda nih, bisa perampasan aset gitu. Nah, ini kan sebenarnya sejalan dengan RUU perampasan aset gitu ya, bahwa subjek-subjek korporasi itu juga banyak yang ikut serta dalam tindak pidana korupsi, sehingga dalam prosesnya dibutuhkan perampasan aset yang dimiliki oleh korporasi tersebut atau represent dalam proses tindak pidana yang dilakukan. Agar kemudian aset-aset dari hasil tindak pidana itu tidak dialihkan ke luar yurisdiksi sehingga tidak bisa dijangkau oleh hukum di Indonesia. Dan seringkali karena mekanisme peradilan yang membutuhkan waktu lama, kemudian karena harus menunggu jatuhnya putusan baru bisa disita asetnya, terus kemudian karena alasan administratif, mekanisme, dan lain sebagainya, sehingga aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan yang notabene adalah ikut serta dalam proses korupsi atau money laundering itu seringkali hilang. Ini yang cukup disayangkan dalam proses perampasan aset. Nah, dasar pembebanan tanggung jawabnya itu kemudian ada vicarious liability atau korporasi bertanggung jawab atas tindakan orang yang bekerja atas nama atau untuk kepentingannya. Dan juga identification doctrine bahwa korporasi dianggap bertindak melalui pengurusnya yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan. Ini contoh-contoh kasus korporasi, contoh kasus yang dilakukan oleh ini yang sebelah kiri oleh orang perorangan atau naturally person gitu ya, pembunuhan. Tentu saja subjeknya adalah individu manusia orang perorangan. Yang di sebelah kanan ini Kejagung sita 450 M terkait kasus korupsi Duta Palma. Nah, ini tentu saja kejahatan yang dilakukan oleh korporasi karena melibatkan badan hukum di dalamnya. Ini sudah ada judulnya. Kemudian ini badan hukum. Nah, terakhir mengenai KUHP baru ini kan punya kerangka hukum yang lebih komprehensif dan juga modern gitu ya untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ada pengakuan langsung, terus sanksinya juga ada tambahan. Dia tidak hanya berpaku kepada sanksi denda saja, tapi juga bisa pembekuan aset, bisa pencabutan izin, bisa pembubaran, bisa pengalian pengurus dan lain sebagainya. Nah, sistem hukum Indonesia ini rasanya dalam KUHP baru ini cukup siap menanggapi atau menangani kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang mana seringkali berdampak besar kepada masyarakat dan juga lingkungan. Harapannya dengan adanya KUHP baru yang nanti akan dilakukan atau diberlakukan tahun 2026 ini, badan hukum atau korporasi ini semakin dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Jadi ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, oleh negara apabila
apa ya, perbuatan tindak pidana yang dilakukan misalnya korupsi begitu kan, kerugiannya dirasakan oleh negara, sehingga tentu saja negara ini butuh pertanggungjawaban korporasi tersebut, tidak hanya pada pengembalian berupa denda saja, tapi juga perampasan aset gitu ya. Sekiranya ada pemulihan gitu lah dari kerugian yang dialami oleh negara. Nah, selain daripada itu, di KUHP yang baru ini cukup juga memperkuat asas keadilan dalam menangani tindak pidana korporasi. Karena seringkali korporasi ini kan luput dari pertanggungjawaban pidana. Karena ya memang bayar saja denda gitu. Toh denda juga tidak seberapa dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Dan invisible hand atau orang-orang di luar korporasi tadi ya yang saya sebutkan di pasal tadi juga ada pasal 47 kalau tidak salah. Sebelum ada KUHP baru ini kan orang-orang di luar korporasi atau yang tidak terdaftar dalam struktur korporasi tapi dia memegang kendali atas korporasi tersebut, dia tidak dapat dikenakan sanksi pidana kan. Nah, karena KUHP yang baru ini cukup advance, harapannya dia dapat menjangkau siapa saja yang terlibat, baik itu di dalam korporasi itu baik itu di dalam korporasi itu sendiri maupun di luar korporasi begitu. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai subjek hukum pidana kali ini, mengenai naturally person, kemudian mengenai right person. Kita akan apa namanya? Kita akan membahas lagi mengenai hukum pidana dengan tema-tema selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.